Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dengan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan langkah kaki kita untuk menuju rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan kita dengan hidayah Allah, dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa hidayah mungkin kita tadi setelah sahur langsung tidur, tak subuhnya kapan. Tapi dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mudahkan langkah kaki kita menuju Allah Ta'ala untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat subuh dengan berjamaah. Sebelumnya kami hormati Ketua BKM Masjid At-Taqwa Ibu Ya Godang Darul Arifin, calon MPD Master, dan jajarannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan sehat walafiat panjang umur, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami hormati dan muliakan imam besar kita Buya Doktor Buya Doktor pakai saja beliau masya Allah tabarakallah imam istiqomah, mudah-mudahan sampai hari kiamat ini dan mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat walafiat panjang umur. Hadirin rahimakumullah, salat subuh berjamaah sebagaimana sabda Rasulullah, man shalla subha bil jamaah fa ka'annama shalla al-laila kullah. Barang siapa salat subuh berjamaah maka seakan-akan dia sholat sepanjang malam. Sanggup Bapak Ibu sholat sepanjang malam? Dari isya sampai subuh sholat terus? Tak sanggup. Imam Ahmad bin Hanbal itu beliau sholat satu hari 300 rakaat. Kita yang tarawih 11 rakaat aja dah mengeluh. 300 rakaat Imam Ahmad bin Hanbal. Maka fadilah sholat subuh berjamaah itu seakan-akan dia sholat sepanjang malam, semalam suntuk dia beribadah. Bahkan qobliyah subuh yang kita katakan tadi, sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnah fajar qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Dunia sisinya kan hancur, tapi sholat, pahala sholat, pahala ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan kekal abadi. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang berdoa Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-7 di bulan Ramadan, bulan yang istimewa, bulan yang penuh barakah,
Every minute is special. Setiap detik, setiap menit Ramadan itu spesial, istimewa. Kalau dalam satu hari ada waktu spesial, apa Bapak Ibu? Waktu sepertiga malam. Dalam setiap minggu ada hari spesial, hari Jumat, hari spesial. Dalam satu bulan ada juga yang spesial 3 hari setiap bulan, tanggal 13, 14, 15. Itu spesial, Ayyamul Bid namanya. Dalam satu tahun ada 1 bulan yang spesial, yang istimewa. Every minute, setiap menit, setiap detik, setiap waktu spesial untuk kita. Nah, ini yang luar biasa. Kenapa spesial? Karena Ramadan itu kalimatnya kan ada 5 huruf. 5 huruf. Yang pertama Roh. Apa spesial Ramadan? Allah memberikan rahmat, rahmatun minallah, sayang Allah kepada kita. Apa bukti sayang Allah kepada kita? Maaf cakap, yang sebelum Ramadan biasanya tak pernah sholat ke masjid, Allah sayang, Allah berikan hidayah kepadanya ke masjid. Mudah-mudahan istiqomah, amin ya rabbal alamin. Ini biasanya Pak Ketua subuh seperti ini juga ya, tiap hari. Wah, biasa, mantap juga. Itulah tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza ra'aytumur rajul yaqtadu fil masajid fashhadu lahu bil iman. Ketika kalian melihat orang bolak-balik ke masjid, saksikan bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ma yaqulu masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itulah orang-orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, yang memakmurkan masjid. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah berikan naungan di hari kiamat. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Seseorang yang hatinya terpaut kepada masjid. Dengan azan Allahu Akbar, terpanggil hatinya, bergetar hatinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Ketika ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan apapun yang dia kerjakan. Nah, itulah tanda orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ramadan rahmatun minallah, maghfiratun minallah, rahmat Allah dan juga ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergugurlah dosa-dosa kita. Ketika masuk bulan Ramadan, bergugur dosa kita. Maka setelah Ramadan, Aidul Fitri, Aid kembali, ada Aidu Aidan, kembali. Fitri suci bersih tanpa dosa. Maghfiratu minallah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, Allah curahkan, Allah berikan kepada kita. Kemudian dhaminun, yaitu dhaminun fil jannah, Allah jamin untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah, idza dakhala Ramadan, ketika datang masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga seluas-luasnya, dibuka. Untuk siapa? Untuk kita semua. Selanjutnya ulfatun, alif itu ada ulfah, sayang Allah taala, dan bisa juga diartikan iman. Apa? Meningkatkan iman kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya maaf cakap sebelum Ramadan kita dilemah iman kita, tetapi ketika masuk Ramadan, masya Allah,
meningkat iman kita sehingga amal-amal Ramadan kita kerjakan dengan sempurna. Dan nutnya adalah nikmatun minallah, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka untuk mendapatkan spesial Ramadan itu, Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, maka perlulah kita mengamalkan amalan-amalan spesial di bulan Ramadan. Apa amalan spesial di bulan Ramadan? Yang pertama yang sekarang kita tulikan, kita kerjakan adalah as-siyam, saum, puasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah wajibkan kita berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu, umat terdahulu, bahkan Nabi terdahulu berpuasa. Sayyidatina Maryam itu puasa bukan hanya lapar dan dahaga saja, tetapi puasa diam. Inni nadartu lirrahmani shawma wa lan ukallima al-yawma insiya. Aku nadar puasa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bicara kepada manusia. Sanggup Pak? Sanggup nih hari ini kan? Puasa makan dan minum dan puasa tak bicara, tak ngomong. Nah, itu puasa banyak. Kalau puasa Nabi Daud dalam satu bulan 15 hari yang sering diamalkan adalah puasa Nabi Daud. Satu hari puasa, satu hari tidak. Kenapa puasa Nabi Daud? Padahal Nabi Daud itu seorang raja. Kemudian istrinya berapa Pak Haji? 100 lebih istrinya. Ketua kita berapa? Baru satu? Dua. Masya Allah, tabarakallah. Beliau tuh ingin tapi tak berani. Sama ya? Ya Pak Dokter, iya Dokter. Ingin juga tapi tak berani, misalnya seperti itu. Kalau berani misalnya 2 sampai 4. Ini Nabi Daud 100 istrinya, tapi setiap bulan puasa 15 hari. Ini kita istri cuma 1, tak puasa-puasa. Puasa hanya Ramadan top. Nah inilah. Jadi puasa adalah al-imsak. Imsak. Aduh ya, imsak itu. Nah itu baru lampu kuning, belum lampu merah. Itu dalam bahasa Syafi'i adalah imsak, 10 menit sebelum azan subuh. Berarti masih ada waktu kita untuk sahur. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, nah ini masih makan tidak, masih berpengunyah, kita muntahkan, jangan pula kita telan, tak jadi kepuasan. Tapi kalau masih imsak, nah itulah lampu kuning, jadi masih bisa kita sahur. Tapi kalau sudah azan Allahu Akbar, lampu merah, tak bisa lagi untuk sahur. Maka al-imsak artinya menahan anil akli wasyurbi, menahan dari makan dan minum. Jadi bukan sekedar dari makan dan minum saja, maka nanti kita rugi dan menyesal. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak orang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan dan pahala puasanya kecuali lapar dan dahaga. Tak dapat apa-apa. Kenapa? Karena ketika dia puasa masih pula matanya jelalatan menengok hal yang haram yang dilarang Allah, telinganya nggak dijaga dari mendengarkan yang haram, tangan kakinya anggota tubuhnya tidak dia tahan dari perkara yang haram, mulutnya juga ini, apalagi kalau ibu-ibu itu kalau gosip, apalagi itu gibah. Nah, jangan sampai. Jadi
juga kita tahan mata, tahan tangan, tahan telinga, tahan mulut kita dari perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini amalan yang pertama adalah puasa. Dan puasa ternyata dalam ilmu kedokteran bisa menghilangkan penyakit. Sumu tasihu, puasalah kalian akan sehat. Jadi kalau kalian puasa sehat, mudah-mudahan dengan puasa yang penyakit kolesterol sembuh kolesterolnya. Amin. Yang asam urat ada Pak, yang asam urat. Ini kadang masih muda asam urat. Jadi mudah-mudahan sembuh. Dan bisa juga puasa itu membersihkan darah kita itu beku, bisa dicairkan dengan puasa. Jadi puasa itu apa? Bisa menyembuhkan penyakit. Itu dari ilmu kedokteran itu. Kalau dari orang Inggris namanya fasting, menahan lapar dan dahaga itu fasting. Yaitu ketika kita sakit, kita berobat, pasti dokter menyampaikan jangan makan dan minum dulu, tahan, maksudnya suruh lapar. Jadi puasa itu juga untuk kesehatan. Wa antasumu khairul lakum, puasalah kalian khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Maka kebaikan-kebaikan apa yang kita dapatkan bukan hanya pahala saja, tapi sehat juga dapat. Orang kafir, zakat, dan muslim juga ada puasa, tapi kok kita dapat pahala, tapi dapat kesehatan. Ada masalah. Ya Pak, tanya orang muslim puasa juga mereka ada puasa. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua adalah al-qiyam, berdiri malam beribadah, melaksanakan ibadah wajib dan ibadah sunnah. Maka jangan sampai nanti gara-gara satu ibadah wajib kita kerjakan, 5 ibadah wajib fardu itu kita tinggalkan. Apa itu? Contoh sholat subuh tertinggal ya. Kenapa? Setelah sahur tidur lagi, tiba-tiba bangun jam 9 pagi, hilang subuh. Zuhur ketiduran, kecapean ya, hilang zuhurnya. Asar cari takjil, hilang asarnya. Maghrib buka puasa, kekenyangan dia tak sholat maghrib. Maka jangan sampai gara-gara satu kewajiban itu puasa Ramadan tertinggal, hilanglah 5 kewajiban kita. Jangan sampai pula nanti tarawih yang betul-betul diistimewakan, sholat isya-nya tak berjamaah ya, atau qobliyah ba'diyahnya dia tinggalkan. Padahal qobliyah ba'diyah itu lebih utama lagi daripada sholat tarawih. Itu qobliyah ba'diyah. Alhamdulillah. Maka perbanyak kita tingkatkan al-qiyam, bangun malam, tahajud, sholat tarawih, sholat witir. Kalau pagi sholat duha, sholat isyraq, banyak sholat sunnah kita kerjakan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berdiri malam di bulan Ramadan, ya 1 juz 1 malam ini ya. Kemudian Al-Hafiz di 1 juz 1 malam kan luar biasa, macam di Mekah. Pak Haji, 1 jam 1 juz, Masya Allah. Berdiri, barang siapa berdiri malam di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan keyakinan yang sempurna kepada Allah, wa ihtisaban, dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu dengan sebab kita mendirikan salat. Sebagaimana sabda Rasulullah, as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Faqad aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa dia mendirikan salat, dia mendirikan agama. Wa man tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamadin, maka sungguh dia menghancur agama.
Islam KTP, KTP Islam tapi yang sholat, maka itulah yang menghancurkan agama Islam. Orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian amalan istimewa spesial selanjutnya setelah al-siyam, kemudian al-qiyam, yang ketiga adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Spesial Ramadan, mulia Ramadan, istimewa Ramadan karena turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dua syafaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, syafaat Al-Quran. Al-Quran dia akan mengadu kepada Allah, ya Allah, hambamu ini setiap malam bangun baca Al-Quran. Ya Allah, berikan syafaat bagi untuknya. Maka syafaat Al-Quran diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, puasa. Wahai Allah, yang mengadu puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hambamu ini siang harinya menahan lapar dan dahaga, maka berikanlah syafaat untuknya. Maka syafaat puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ajari anak-anak kita membaca Al-Quran. Adimu auladakum ala salati sholih. Ajari anak kita 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabikum, cinta Nabi, wa hubbi ahli baitihi, cinta keluarga Nabi, wa tilawatil Quran. Ajari anak-anak kita membaca Al-Quran. Fa inna hamalat Al-Quran fi dinillah. Karena sesungguhnya orang yang pandai baca Quran, anak kita yang pandai baca Quran, fi dinillah, maka dia dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita menjadikan anak kita, mencetak anak kita menjadi anak yang hafiz Al-Quran seperti Pak Imam kita. Maka apa? Orang tuanya maaf cakap, yang baca Qurannya masih terbata-bata, tapi ketika anaknya hafal Quran, dia akan diberikan mahkotah kemuliaan yang luar biasa. Dipakaikan mahkota kemuliaan, dipakaikan jubah kebesaran, kemuliaan, dan akan memberikan syafaat pertolongan kepada ahli keluarganya. Biasanya tadarus nih, apa itu? Habis tarawih, tadarus itu artinya apa? Saling belajar. Jadi satu membaca, yang lain mendengarkan. Ketika yang baca salah, maka ada yang menegur salah. Ini salah, ini tajwidnya enggak betul, bacaannya enggak ini, rokatnya dan lain-lain. Ini jangan pula nanti ikut tadarus, nah, diperbaiki sama kawannya, merajuk nih, tak balik lagi di tadarus, merasa paling benar, merasa bisa, padahal tidak. Makanya kalau langsung yang bimbing Buya dokter ini kan ada yang lain. Tapi kalau yang lain, siapa kamu? Perbaiki bacaan orang. Kadang-kadang itu diperbaiki, merajuk tak balik lagi dia untuk ikut tadarus. Ya. Tapi intinya jangan sampai di bulan Ramadan ini kita tidak membaca Al-Quran. Setidaknya 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz kita mengatakan Al-Quran. Mudah-mudahan ini amalan istimewa spesial di bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran dan cetak anak-anak kita menjadi hafiz-hafiz Al-Quran. Contohnya Ustaz dokter ini punya pesantren. Apa nama pesantren ya? Ramadan Al-Quran, Nurul Quran. Nah, itu pencetak hafiz-hafiz Al-Quran. Kami ada juga pesantren di SP8. SP8 Pak? SP7, SP8. Nah, itu juga pesantren hafiz. Promosi banget ya. Mudah-mudahan yang mau anak-anak yang menghafal Quran, bisa ke punya dokter itu Nurul Quran, bisa juga tempat kami di SP8. Alhamdulillah, itu yang ketiga tadi.
Jadi biasakan kita membaca Al-Quran. Satu huruf kita baca mendapatkan 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? 17 ya? Ya, 17 huruf berarti 170 kebaikan. Itu baru bismillah, belum yang lain. Itu luar biasa. Luar biasa Allah berikan pahala untuk kita semuanya. Kemudian yang keempat, perbanyak sedekah. Apa yang kita punya itu milik Allah, amanah yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai nanti belum kita sedekahkan Allah sudah ambil. Kalau nggak ambil hartanya, ambil pula orangnya. Maaf zakat nih yang mengumpulkan duit banyak di bank, Masya Allah banyak kali. Kemudian rumahnya gedong, mobilnya mengkilat, istrinya tadi berapa? 4. Tak sempat dia sedekah, Allah panggil. Maka naudzubillah min dzalik. Jangan sampai harta yang kita punya tidak kita sedekahkan ya Allah Subhanahu wa taala. Ma'akalta fa'afnaita, yang kita makan habis itu akan jadi kotoran. Malabista fa'ablaita, yang kita pakai lusuh. Ma tasaddaqta fa'alqaita, yang kita sedekahkan ya Allah Subhanahu wa taala itu yang akan kekal abadi selama-lamanya. Maka dalam firman Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya ya Allah Subhanahu wa taala itu seperti satu biji yang tumbuh 7 tangkai. Dari setiap tangkai tumbuhlah 100 biji. Jadi berapa? Berapa Pak Haji? 700. Ini kalau kita ada teramal keliling ya. Ini jangan sampai pulang ke Alfamart, ke Indomaret, ke Majelis Solanya itu habis ratusan ribu jutaan. Yang dibawanya yang uang merah-merah. Ke masjid 5.000 yang dibawa, 10.000 yang dibawa. Seharusnya seimbang. Kalau ke Alfamart bawa yang merah-merah, ke masjid juga yang merah-merah. Biar seimbang tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, 50-50. Kalau kita ke Alfamart bawa yang merah, ke masjid banyak bawa yang merah-merah, masukkan ke kotak. Jadi perumpamaan orang menyifat Allah Subhanahu wa taala adalah seperti menanam 1 biji tumbuh 7 tangkai, kemudian dalam 1 tangkai tumbuh 100 biji, jadi 700 kali lipat Allah berikan pahala, Allah balas berkali-kali lipat, 700 kali lipat. Itu orang-orang yang berinfak dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mau mati itu meninggal dunia itu mau diminta dihidupkan kembali apa? Fa'as-saddaqah, untuk bersedekah. Tuh, laula akhartani ila ajalin qarib fa'as-saddaqah. Ya Allah, tundalah kami untuk kematian, untuk mati. Fa'as-saddaqah, maka akan bersedekah. Begitulah pahala sedekah itu akan mengalir kepada kita. Walaupun kita sudah mati, sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, maka pahala itu akan terus mengalir kepada kita. Allah yang terakhir ini udah pada apa yang biar ini kerja biasa ini dari Rabu nih. Terakhir, apa yang kita amalkan, amalan spesial di Ramadan adalah berdoa sebanyak-banyaknya, berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diajarkan Rasulullah SAW, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Itu doa yang diajarkan Rasulullah SAW.
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Perbanyak kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Berarti ayat doa ini setelah ayat puasa tadi paling bawah adalah wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika hambaku minta kepadaku, kata Allah, fa inni qarib, aku dekat kepadanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan permintaannya, doanya. Apalagi di bulan Ramadan ini, dalam hadis Nabi disebutkan ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doa musafir dalam perjalanan, dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doa itu. Kemudian yang kedua, doa orang yang dizalimi. Dan yang ketiga, doa orang yang berpuasa ketika berbuka puasa, indal iftar, ketika kita berpuasa mau buka puasa, kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan-amalan yang spesial di bulan Ramadan supaya mendapatkan Ramadan spesial tadi. Rahmatu minallah, maghfiratu minallah, dhaminu minallah, kemudian ulfatun minallah, dan nikmatun minallah. Maka kita amalkan amalan spesial di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayahnya istiqomah full Ramadan sampai selesai, diberikan kesehatan panjang umur, sehingga ketika masuk Idul Fitri kembali suci bersih tanpa dosa. Mudah-mudahan amin amin ya rabbal alamin. Begitu demikian dapat kami sampaikan. Ada baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salah kata, salah ucap dari kami pribadi, kami minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Sempurna majlis kita tutup dengan doa penghar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.